Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Martalia Sari, saya dari kelas manajemen 21A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh indeks saham dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan metode literatur review. Selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh harga pasar saham terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saham ataupun stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Pertumbuhan ekonomi juga ini sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review dengan mengambil beberapa jurnal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa harga saham ini berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada pendahuluan. Pasar modal berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena nilai indeks harga saham gabungan dapat menjadi salah satu indikator ekonomi pada suatu negara. Indeks harga saham gabungan seluruh saham adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek. Maksud dari gabungan ini, seluruh saham adalah kinerja saham yang dimasukkan dalam perhitungan seluruh saham yang tercatat di bursa tersebut. Selanjutnya ada analisis bahan dan metode. Penelitian ini menggunakan literatur untuk mengenai manajemen keuangan, mengetahui analisis pengaruh indeks saham terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi pustaka ini tidak hanya membaca suatu literatur, namun evaluasi yang kritis dan mendalam terkait penelitian-penelitian sebelumnya. Metode evaluasi ini terdiri dari kegiatan merangkum, menganalisis dan melakukan sintesis mendalam dan kritis dari artikel-artikel yang ditinjau. Hasil dari analisis ini maupun rangkuman kemudian dituliskan ke dalam bentuk artikel ilmiah. Di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, pembahasannya ada penulis, judul, metode, dan hasil penelitian. Yang pertama, dari jurnal referensi yaitu Pepi Citra, Juwita, Yunia, Wardi, dan Hasdi Aimon tahun 2014, judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia. Untuk metodenya menggunakan alat analisis model persamaan simultan dengan menggunakan metode indirect least square sama dengan ILS. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa investasi dan kurs secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kedua, ada penulisnya dari Sulistiawati dan Marini Fitri. Judulnya adalah Analisis Pengaruh Pasar Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Kembang. Untuk metodenya digunakan pendekatan eksploratif melalui kajian literatur, dan hasil penelitiannya maka dapat disimpulkan ada dua metode yang biasa digunakan oleh para analisis untuk menganalisis harga saham, yaitu analisis fundamental analisis, analisa teknikal, dan technical analisis. Kedua, pasar modal mempunyai peran dan manfaat. Ketiga, analisis menunjukkan bahwa pengembangan pasar saham secara signifikan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti dalam semua proksi untuk indikator pembangunan keuangan. Yang ketiga, dari penulis Isnawati dan Eka Budianti. Judulnya Perkembangan Pasar Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Untuk metodenya, data yang digunakan adalah data IHSG dan pertumbuhan ekonomi kuartalan dari tahun 1999 sampai tahun 2011. Teknis analisis yang digunakan adalah vektor autoregresi. Hasil penelitiannya yaitu didapatkan bahwa pasar modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan. Variabel yang mempengaruhi PDBT secara signifikan yaitu variabel IHSG T sama dengan 3, PDB T sama dengan 2, PDB T sama dengan 3, dan PDB T sama dengan 4. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada perkembangan pasar modal di Indonesia. Variabel yang mempengaruhi
IHSG secara signifikan hanya variabel IHSG T/1. Yang keempat, penulis dari Michael Untuno dan judulnya untuk analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks saham gabungan. Metode ini mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu mencatat data tahunan, time series, atau teknis analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya yaitu pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan. Inflasi dan nilai tukar secara parsial berpengaruh negatif signifikan. Indeks Dow Jones Industrial Average secara parsial berpengaruh positif signifikan. Harga minyak dunia secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia. Dan terakhir, ada penulis dari Irawan dan Julia Almeida Siregar pada tahun 2019. Judulnya Pengaruh Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan metode pendekatan penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya yaitu variabel indeks saham syariah memiliki nilai P, mean value, yang berarti tidak signifikan, sedangkan hitung artinya tidak signifikan, maka indeks saham syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap produk domestik bruto atau H1 ditolak. Variabel suku memiliki nilai P value yang berarti tidak signifikan, sedangkan T hitung dari tabel artinya tidak signifikan. Terakhir ada kesimpulan. Indeks saham berfungsi sebagai indikator yang menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren penggerakan harga saham saat ini. Misalnya, bila suatu indeks harga saham bergerak naik, biasanya sebagian besar harga saham yang tergabung di dalamnya juga cenderung naik. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi indeks saham. Di antaranya adalah tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai kurs. Pada setiap negara, faktor-faktor tersebut dapat memiliki pengaruh yang sama ataupun berbeda terhadap indeks saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.